عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Dengan nikmat tersebut kita menggunakannya untuk ketaatan. Kita memuji Allah Azza wa Jalla karena Allah memberikan kita nikmat. Dan sebagus-bagus cara orang itu bersyukur, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah ibadahnya semakin bagus, ibadahnya semakin baik. Itu adalah cara bersyukur yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin. Setiap khutbah Jumat yang disampaikan oleh para khatib selalu menyampaikan wasiat takwa. Karena takwa sangat penting. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang takwa. Begitu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang takwa. Karena takwa itu sendiri sesuatu yang sangat penting yang harus kita pahami, harus kita jalankan dan berusaha kita istiqomah di atas takwa tersebut. Karena dengan kita bertakwa dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, itulah yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mendorong kita untuk berbuat baik. Di antara sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Takwa bukan sekedar ucapan, tapi perlu dipahami, perlu dipelajari dan diamalkan dan berusaha istiqomah di atas takwa tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin. Pada khutbah kali ini khatib akan menyampaikan materi khutbah berkaitan tentang sabar. Di dalam agama kita, ibadah sabar ini ibadah yang luar biasa. Disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 90 kali menyebutkan kata sabar dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini menunjukkan ibadah yang luar biasa, ibadah yang jangan sampai kita luput dari ibadah sabar tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebut Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dan balasan orang yang bersabar itu luar biasa. Tidak tanggung-tanggung. Allah menyebut balasan bagi orang yang bersabar adalah surga. Allah berfirman, "Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Sungguhnya hari ini aku berikan balasan kepada mereka dikarenakan kesabaran mereka. Annahum humul faizun. Karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ma'asyiral muslimin, tidak mengherankan
Kenapa? Karena sabar itu sendiri ibadah yang mendidik jiwa kita, yang menjadikan orang yang sabar tersebut tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebagian dari kaum muslimin atau sebagian orang menganggap sabar itu dibutuhkan ketika dia mendapatkan musibah. Sabar itu dibutuhkan ketika dia mendapatkan musibah. Hanya itu diperlukan sabar. Padahal ulama kita telah menjelaskan bagaimana atau berapa macam sabar itu. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, bersabar untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ujian hidup atau cobaan dan ujian hidup. Tiga sabar tersebut perlu kita pahami dan juga kita amalkan dan sangat dibutuhkan dalam keseharian kita. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Jadi sabar itu bukan hanya dibutuhkan ketika orang itu mendapatkan musibah. Tapi yang pertama, sabar di atas ketaatan. Kita ambil contoh, karena dengan contoh biasanya lebih memahamkan. Orang yang berpuasa, dia berpuasa tidak makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasanya. Dia bersabar untuk tidak makan dan minum. Itulah yang dimaksud dengan sabar di atas ketaatan. Dan banyak sekali contoh-contoh orang yang dia melakukan ketaatan dan dibutuhkan kesabaran. Semua kita, sekarang kita melakukan sholat Jumat. Mungkin di antara kita ada yang melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang harusnya dilanjutkan, tapi dia tetap menjalankan sholat Jumat tersebut. Dia bersabar. Inilah sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Terutama di zaman kita, ma'asyarul muslimin. Pintu-pintu maksiat, baik di dunia nyata, di dunia maya, itu terbuka lebar. Kita sangat butuhkan yang namanya sabar. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa dan maksiat karena tidak ada kesabaran pada diri kita, sehingga kita melakukan dosa dan maksiat tersebut. Sangat butuh yang namanya kesabaran untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Kita sebagai orang yang bekerja, kita harus bersabar. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar. Jangan sampai kita tergoda sehingga kita melakukan dosa dan maksiat tersebut. Maka orang itu adalah orang yang sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Nanti disebutkan contohnya dalam Al-Quran seperti apa. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla percaya bahwa ada surga, ada neraka. Percaya Allah sebagai Tuhannya. Dia bersabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kepada seseorang kecuali musibah tersebut atas izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya musibah tersebut atas izin Allah terjadi. Kemudian di balik musibah tersebut ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang tersebut. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Akan diberikan petunjuk kepada hati orang yang beriman, dia bersabar dan dia sabar tersebut dia tahu bahwa semua cobaan ujian hidup itu tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tiga contoh kesabaran, tiga macam kesabaran yang kita sebutkan tadi, yaitu bersabar di atas ketaatan, bersabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat, bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Itu semua disebutkan dalam Al-Quran dan diabadikan dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf. Dan perlu dipahami para jamaah, kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu semua kisah nyata atau kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Bukan hanya sebatas kita tahu sebagai informasi atau sebagai menambah wawasan kita, tapi
kita berusaha mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. 3 macam kesabaran yang kita sebutkan tadi di awal, itu semua disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sabar di atas ketaatan. Nabi Yusuf ketika beliau mendapatkan dalam suatu jabatan, dan datanglah saudara-saudaranya ingin meminta bantuan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf memaafkan saudaranya tersebut. Beliau bersabar di atas ketaatan dalam rangka memaafkan saudaranya. Padahal beliau mampu untuk memberikan pelajaran supaya ada efek jerah saudara-saudaranya tersebut. Tapi beliau memaafkan untuk tidak balas dendam. Beliau memaafkan, beliau sabar di atas ketaatan. Nabi Yusuf alaihissalam bersabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf diajak untuk berzina. Diajak untuk berzina, tapi Nabi Yusuf orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat keimanannya, Nabi Yusuf tidak melakukan zina tersebut. Itulah orang yang bersabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Nabi Yusuf bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Bagaimana Nabi Yusuf dibuang sumur dan dijauhkan dari keluarganya. Beliau bersabar. Bahkan dimasukkan ke penjara. Beliau bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. Nah, kita semua perlu yang namanya sabar tersebut. Sebab kita semua termasuk orang-orang yang bisa bersabar, baik dalam menjalankan ketaatan, baik dalam meninggalkan dosa dan maksiat, terutama di zaman kita sekarang ini, baik bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Tsumma shalatu wassalamu ala rasulil amin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Para jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada khutbah kedua ini, khatib menyampaikan kapan seorang itu dikatakan dia bersabar. Kita tahu sabar itu adalah ibadah yang agung. Kita tahu berapa macam sabar tersebut. Kemudian kapan orang itu dikatakan orang yang bersabar? Orang itu dikatakan orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah atau yang lainnya. Dia melakukan sabarnya tersebut dengan sabar yang indah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Apa yang dimaksud dengan fasabrun jamil? Yaitu orang yang bersabar tanpa dibarengi dengan keluh kesah kepada manusia. Tanpa dibarengi dengan keluh kesah kepada manusia, maka orang itu adalah orang yang sabar dalam sabar yang terindah. Allah menyebutnya dengan fasabrun jamil. Kemudian yang kedua, kapan orang itu dikatakan orang yang bersabar? Ketika dia bersabar karena Allah. Bukan bersabar karena supaya dilihat mampu oleh orang, kuat oleh orang, tidak. Tapi dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah, dan syarat dikatakan ibadah tersebut adalah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan musibah, ujian dan cobaan hidup dan yang lainnya, maka dia bersabar karena Allah, bukan karena yang lainnya, atau bukan karena mengharapkan dunia, tapi dia bersabar tersebut karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ketika dia mendapatkan musibah dan cobaan ujian hidup dan yang lainnya, maka dia bersabar, tapi dia harus sadar dia mampu melakukan kesabaran tersebut karena Allah, bukan karena kemampuan dia, bukan karena ketangguhan dia sehingga dia bersabar, tapi dia bersabar tersebut karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia kekuatan sehingga dia mampu untuk melakukan sabar tersebut. Sebab kita semua termasuk orang-orang yang mampu bersabar. Ada pepatah Arab yang mengatakan as-sabru mislu ismihi murrun madzaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabru mislu ismihi, sabar itu pahit seperti namanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali, akan tetapi
balasan dari sahabat tersebut lebih manis daripada madu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana qulubana wa dinana wa uqulana. Allahumma aslih lana qulubana wa dinana wa uqulana. Allahumma aslih lana qulubana wa dinana wa uqulana. Allahumma aslih fasada qulubina. Allahumma aslih fasada qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. A'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.